Bagaimana pendapat Ustadz terhadap aksi boykot? Di mana sekarang ini sudah banyak restoran Amerika yang tutup, PHK karyawannya. Jadi sekarang ada sikap menyalahkan aksi boykot. Yang menyalahkan aksi boykot ini namanya Yahudi pesek. Saya Pak Ustadz kusuk sama bapak itu, hilang rasa sakit kepala saya. Sebetulnya bukan hilang, kusuknya itu lebih sakit, sehingga hilang sakit kepalanya. Dipijitnya udah dulu, aduh, gitu. Sakit yang ini masih ada, cuman karena ini lebih sakit, hilang ini. Pernah saya dulu, dipegangnya aja sedikit-sedikit, waktu masih salah kuliah di Medan SMP. Kata Allah bapak, coba. Kata orang memang hebat tukang kusuk, hilang. Saya orangnya dari dulu berpikir cerdas. Dia tidak hebat, cuman kenal waktu kecil nggak berani kita mau lihat dia kan. Semua orang yang di situ bilang hebat. Hebat kok, aku hilang semua. Apa yang hilang? Oh ini dipijitnya dia. Oh, sudah lebih hilang lah. Hilang penderitaan hidup. Iyalah, penderitaan hidup orang di neraka jahanam. Kan hilang. Kalau mati enak, kita ini tidak pernah mati, kita ini hidup terus. Apa tujuannya? Supaya kita sadar bahwa kita tidak pernah mati. Bayangan kita kan macam ayam. Ayam itu udah dipotong, ada kambing ditabrak mobil di jalan, terus patah kakinya 4, kan kasihan kita, daripada kambing ini menderita, kan selesai. Manusia tak begitu, manusia dia tidak mati, kambing selesai penderitaannya, kalau manusia tidak. Telepon dulu sama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada pula kambing yang ditabrak, kakinya 4 hancur, potongnya Ustaz ya, kasihan, potonglah. Sudah potongnya baru nak kambing siapa? Dia pun mendesak kita, kita pun terdesak. Coba kita putuskan, rupanya kambing siapa? Mana bisa? Karena banyaknya mana menjadi Pak Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz terhadap aksi boykot? Di mana sekarang ini sudah banyak restoran Amerika yang tutup, PHK karyawannya. Jadi sekarang ada sikap menyalahkan aksi boykot. Yang menyalahkan aksi boykot ini namanya Yahudi pesek. Dia ini anak buah Netanyahu dan Ariel Sharon, Yahudi. Jadi kalau tutup rumah makan Yahudi, tutup restoran Yahudi, orang Islam buka rumah makan. Buka rumah makan KFC, Kijang Mati Fried Chicken. Karyawan yang di PHK di sini terima kasih. Lupa saya kotanya di mana. Ustaz Somad, dia tengok tutup. Sekarang buka yang baru nih punya kita ya, umat Islam. Yang karyawan-karyawan yang di PHK di sini Pak Ustaz, itu pindahnya ke sini. Begitu. Nah datang Yahudi ini disebarkan melalui medsos bahwa aksi boykot ini. Gimana cara melawan ini? Cara melawan medsos dengan medsos juga. Makanya mesti diperbanyak orang yang pakai medsos, serentak medsos turun bahwa aksi boykot menutup usaha Yahudi, membuka usaha baru umat Islam. Tutup ayam panggang sini, ayam bakar, buka ayam sini. Tutup sini, karyawannya pindah sini, sama-sama ayamnya. Apa beda? Sama-sama ayam berselimut. Apa beda ayam sini sama ayam sini? Kalau ayam sini duitnya untuk sini, kalau ayam sini franchise sekian persen store ke sana untuk membeli peluru menembak saudara kita. Sama-sama kopinya, sama-sama pahit. Apa bedanya? Tutup kopi sini, buka kopi sini, karyawannya pindahkan ke sini. Sederhana kan?
Lalu yang membuat jelimet ribet itu mana? Ini si Yahudi. Kenapa kita mau? Kita umat Islam ramai, serentak medsos bahwa boikot terus berlanjut, rumah makan yang tutup, buka rumah makan baru. Mereka nyewa ruko, tutup dia, ruko itu juga sewa balik. Buka usaha kita, berapa banyak orang kaya? Mana orang-orang kaya kita? Jadi simple saja sudah. Bangkit usaha umat Islam. Bagaimana cara beribadah tapi lingkungan di rumah pertemanannya jelek? Ada orang pernah mengaku ke saya, dia kalau mau sholat dikuncinya pintu kamar, pasangnya kunci itu 3, baru dia sholat. Kenapa? Karena emak ayahnya tak Islam, dia Islam diam-diam. Tolong doakan saya Pak Ustadz, nanti kalau saya sudah punya duit, mampu, saya sekarang belum mampu, masih kuliah, kalau aku Islam, nanti aku putus ini biaya. Ini baru jelek. Bagaimana cara beribadah tapi lingkungan di rumah dan pertemanan jelek? La ilaha illallah. Bayangkan itu, sanggup dia beribadah mengunci 3, cepat-cepat sholat, takut dipanggil, takut digedor. Kalau di rumah tak berjilbab, perempuan. Kalau di luar dia buka, baru pakai jilbab. Ada lagi mengirim ke saya, diambil anduk kecil, ini toilet, ini WC, dibentang anduk kecil tuh di sini, sholat di dalam toilet tuh, secepat-cepatnya, tuh. Karena supervisor pengawas tak boleh dia sholat 2, zuhur dengan asar. Time is money, waktu adalah uang. 5 menit sholat, 5 menit asar, 10 menit rugi perusahaan, nggak boleh sholat. Tetap dia sholat. Ada lagi yang mengadu, banyak mengadu. Habis nyuci babi, Cemana saya mau sholat Pak Ustaz? Saya bilang kau ambil botol, masukkan air tanah, kuncang. Nanti kau habis nyuci babi, kau siramkan ke tangannya, bekas babi itu. Sekali pakai air tanah, 6 kali pakai air biasa, kau berwudu. Habis itu kau sholat. Habis sholat kau basuh babi itu balik. Nanti pulang ke rumah kau bawa, kau cuci lagi. Begitu tiap hari. Susah orang kita ini cari makan. Kan senang jadi orang Indonesia. Susah cari makan. Tapi memang yang paling hebat semangat hidupnya orang Indonesia. Walaupun susah cari makan, tapi semangat. Kedua, belajar, semangat belajarnya. Mahasiswa Malaysia dari Kuala Lumpur ke Kairo diberangkatkan oleh kerajaan. Sampai di Kairo, tinggi-tinggi gedungnya. Itu gedung punya Selangor, itu gedung punya Kelantan, itu gedung punya Johor. Satu apartemen itu punya kerajaan. Dikasih beasiswa, dikasih zakat. Pulang nanti ke negara, diangkat menjadi guru, penyuluh, imam, digaji oleh negara. Saya berangkat sendiri, sampai di Mesir nyari rumah sendiri, menyewa, pulang sendiri, mencari kerja sendiri. Sama, seumur seangkatan. Pulang kemarin jumpa, dia masih MA. Saya udah profesor 3 kali. Rupanya kita ini kalau makin ditekan, makin dipencet.
Kenapa orang Minangkabau paling banyak sukses di seluruh penjuru? Karena dia tak punya kamar di rumah. Dia mesti di surau. Maka dia akan terbang sejauh mata memandang. Kemana saja saya pergi, dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Sorong, sampai di Sorong buka pintu kaca, ambo sampai kumpuh enggak? Sampai ke Sydney, sholat saya di Sydney, Australia, datang semua, ambo orang awak, bini ambo orang Makina. Kawan saya salah satu alumni sekarang jadi imam dan khotib di Australia. Ada surau Minangkabau di Australia. Kenapa? Karena manusia ini terus bergerak macam per, dia semakin ditekan semakin kuat loncatan, semakin kuat tekanan hidup itu. Tapi kalau tekanannya tidak kuat, dia nyantai ya. Kenapa Ustadz S1, S2, S3, Profesor? Karena kuat tekanan hidup. Semakin kuat tekanan hidup, makin semangat. Ada kawan saya, Pak Ustadz, makin kuat mati dia. Jadi antum kalaulah hanya baru sekedar lingkungan di rumah, pertemanan jelek, Pak Ustadz, la ilaha illallah, belum ada apa-apanya. Seperti pelaku zina, narkoba, ada juga tidak sholat, upil-upil aja, biasa aja. Justru makin antum istiqomah, serius, sholat, itu nilainya lebih tinggi. Ayah saya Islam, mak saya Islam, saya sekolah di pondok, ke Mesir, pulang berdakwah, dari Riau mayoritas Islam. Nilai saya di hadapan Allah biasa aja. Beda dengan Ustadz Nababan, beda dengan Ustadz Felix, beda dengan Ustadz Yahya Waloni, beda dengan Ustadz Syawri. Mereka lahir tak Islam, mencari Islam, masuk Islam, diusir dari keluarga, dimusuhi. Itu nilainya luar biasa. Bagaimana cara untuk mengatasinya, Pak Ustadz? Mengatasi apa lagi? Pokoknya semakin kuat tekanan, semakin kuat kita melawan. Semakin banyak perbuatan maksiat. Udah saya kasih contoh tadi, paham kan? Paham.